Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabina Aulia. Saya ingin menjelaskan beberapa fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa yang memiliki sejarah cukup panjang dalam pembentukannya, baik lisan maupun tulisannya. Bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu yang sudah dinusantarakan sejak zaman kerajaan-kerajaan Nusantara. Menurut Arifin, bukti bahasa Melayu digunakan di Nusantara dengan ditemukan berbagai batu tulis kuno di Nusantara, seperti prasasti di Palembang, prasasti Talangtulo di Palembang, prasasti Kota Kapur di Bangka Barat, dan masih banyak lainnya. Berikut ini adalah beberapa fungsi-fungsi bahasa serta penjelasannya. Yang pertama, bahasa sebagai sarana berpikir logis. Dengan berpikir logis, memungkinkan seseorang bisa mengambil keputusan yang lebih matang, karena semua didasari oleh analisis, sehingga dapat menyusun konsep atau pemikiran secara jelas. Berpikir logis merupakan hal-hal yang abstrak. Untuk itu, diperlukan bahasa yang efektif dan sistematis dengan ketetapan makna, sehingga mampu melambangkan rancangan abstrak tersebut menjadi konkret. Yang kedua, bahasa membangun kecerdasan. Kecerdasan berbahasa terkait dengan kemampuan menggunakan sistem dan fungsi bahasa dalam mengolah kata, kalimat, paragraf, wacana, argumentasi, narasi, persuasi, deskripsi, analisis atau pemaparan, dan kemampuan menggunakan bahasa secara tepat sehingga menghasilkan kreativitas yang baru dalam berbagai bentuk dan fungsi kebahasaan. Untuk poin nomor 3, bahasa sarana menciptakan kreativitas baru. Bahasa sebagai sarana berekspresi dan komunikasi berkembang menjadi suatu pemikiran yang logis. Dari pemikiran-pemikiran logis ini memungkinkan untuk berkembangnya suatu potensi. Perkembangan itu akan sejalan dengan potensi akademik yang dikembangkan melalui pendidikan, kemudian berkembang menjadi suatu bakat intelektual. Bakat intelektual ini dapat berkembang spontan, menghasilkan suatu kreativitas baru. Contoh-contoh kreativitas baru dari bakat-bakat intelektual tersebut mungkin seorang siswa dapat membuat suatu puisi atau prosa dan lain-lainnya. Terima kasih. Dan yang keempat, bahasa membangun karakter. Kecerdasan berbahasa memungkinkan seseorang dapat mengembangkan karakternya menjadi lebih baik. Dengan kecerdasan bahasanya, seseorang dapat mengidentifikasikan kemampuan diri dan potensi diri dalam bentuk sederhananya, misalnya rasa lapar, rasa cinta. Pada tingkat yang lebih kompleks, misalnya membuat proposal, menyatakan dirinya akan membuat suatu proyek, kemampuan untuk menulis suatu laporan. Dan yang terakhir yaitu bahasa membangun profesi. Bahasa sebagai media penyampaian ide, gagasan, dan pemikiran kita dapat membantu membangun profesi lebih baik lagi. Contohnya, jika kita berbahasa yang baik dan tidak kasar, kita akan dengan mudah diterima saat mencari profesi. Tapi jika kita berbicara atau berbahasa yang kasar dan tidak sopan, akan sulit diterima saat mencari profesi. Demikianlah fungsi-fungsi bahasa yang perlu kita ketahui tentang berpikir logis, membangun kecerdasan, membangun karakter, menciptakan kreativitas baru, dan membangun profesi. Mudah-mudahan penjelasan tadi dapat membantu kita untuk memahami dengan lebih seksama fungsi bahasa dalam masyarakat. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan sekalian, dan sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.